Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Khani fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masuk pada pembelajaran sharaf pada kitab tafsir. Alhamdulillah, sebelumnya di bab kedua kita sudah membahas pengertian ilmu sharaf dan wazan-wazan yang ada di dalam tasrif atau sharaf. Dan pada kesempatan itu pula kita sebutkan wazan dan contohnya. Sebagaimana di pelajaran di bab 2 kita tulis misalkan wazan fa'ala. Wazannya fa'ala. Di mauzunnya, di contohnya misalkan fataha. Contohnya adalah fataha. Kita katakan ini adalah wazannya. Dan ini disebut dengan apa? Mauzun. Nah, itu murajaah pada pelajaran atau bab kedua. Insyaallah kita akan masuk kembali ke bab 3 menjelaskan apa itu wazan dan mauzun. Bab 3 wazan dan mauzun. Al-waznu wal mauzun. Pengertian wazan dan mauzun. Wazan secara bahasa, kita masuk secara bahasa pengertian dari kata wazan. Wazan secara bahasa adalah timbangan atau pola. Sedangkan mauzun secara bahasa adalah sesuatu yang ditimbang. Jadi kalau kita lihat di sini, wazan ini adalah pola dan mauzun adalah yang ditimbang, timbang. Adapun secara istilah, wazan adalah suatu kata yang dibentuk dari huruf fa, ain, dan lam yang berfungsi untuk menimbang kata lain agar diketahui huruf asli dan huruf tambahannya. Nah, jadi wazan itu susunannya hurufnya pertama fa, kedua ain, yang ketiga adalah lam. Yang di sini contoh fi'il madhi adalah fa'ala. Ini susunan dasarnya fa, ain, dan lam. Itu timbangan pola dasarnya. Tujuannya nanti untuk mengetahui huruf aslinya apa saja dan huruf tambahannya. Adapun mauzun, maka ia adalah kata yang ditimbang dan harus sesuai dengan wazannya. Kalau wazannya fa'ala, maka mauzunnya juga semua sama harokatnya. Fathah, fathah, fathah. Tidak boleh berubah atau keluar dari polanya. Itu disebut dengan mauzun. Jadi perhatikan ada wazan dan ada mauzun. Selanjutnya cara menimbang mauzun pada wazan. Untuk menimbang mauzun pada wazan, maka perhatikan tabel berikut ini. Kita ambil dari kanan yaitu wazan. Wazannya di sini fa'ala, ikut fi'il madhi. Mauzunnya itu contoh yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Daraba. Yang ini disebut wazan. Yang terdiri dari huruf fa, ain, dan lam yang tadi gunanya untuk menimbang kata yang lainnya. Maka harus sama yang ditimbang terhadap pola atau wazannya. Perhatikan di sini harokatnya sama semua. Di sini juga sama semua, nggak boleh berbeda. Maka fa di sini maksudnya fa yang ada di wazan. Dia menduduki huruf dot. Yang ini fa-nya menduduki huruf dot. Ain wazannya menduduki huruf ra. Di sini dara. Lam wazannya menduduki huruf ba. Huruf tambahnya tidak ada. Nah,
itu seperti itu ya, kita samakan, atau ya nanti ada penjelasannya secara gambar. Ada lagi contohnya yaf'alu, maka wazannya ya'lamu. Perhatikan ya, di sini ada tambahannya, harokat seluruhnya sama. Sukun, fathah, dhammah, maka di sini juga sama. Maka fa wazan menduduki huruf apa? Nah, kita kiaskan di sini. Fa menduduki huruf lam. Ainnya menduduki huruf lam. Lamnya menduduki huruf mim. Tambahannya mana? Huruf ya, ada tambahan. Ini ya, huruf tambahannya adalah huruf ya. Ada lagi wazan fathan, ini masdar, ikut wazan masdar. Nanti akan satu-satu juga akan kita jelaskan fil madhi, mudhari, dan masdar. Contohnya yang didapati di dalam kalimat fathan, maka fa wazannya menduduki fa, ain wazannya menduduki huruf ta, lam wazannya menduduki huruf ha, dan begitu ya seterusnya. Ada lagi wazan fa'ilun, ini ikut wazan isim fa'il. Apa bunyinya? Fa'ilun. Contohnya qadirun, maka fa wazan menduduki huruf qaf. Nah ini qaf sama dengan fa. Ain wazannya menduduki huruf dal. Lam wazannya menduduki huruf ra. Huruf tambahnya apa? Alif. Ini huruf tambahannya adalah alif. Makanya kita ketahui kata asalnya berarti huruf asalnya qaf, da, ra, tambahannya apa? Al-alif. Lanjut, ada maf'ul, ini wazan isim maf'ul. Contohnya maghdub, harus sama. Di sini ada wawu tambahan, sini juga, maka harus sama. Begitu juga harokatnya. Fa wazan menempati huruf ghain, ain wazan menempati huruf dad, lam wazan menempati huruf ba. Huruf tambahnya adalah mim dan wawu. Ini awal dan sisipan. Barakallahu fik, itu ya yang ada di dalam shorof, wazan dan mauzun. Maka penting sekali kita memahami konsep ini, ada wazan dan mauzun. Selanjutnya, keterangan. Nah, di sini agar lebih jelas, ada kata daraba. Di sini ada kata daraba. Ikut wazan fa'ala, fi'il madhi. Maka perhatikan dot di sini ya menempati fa wazan. Adapun ainnya menempati huruf ra, ain wazan menempati huruf ra. Lam wazan menempati ya huruf ba. Harokatnya sama, fathah, fathah, fathah. Begitu juga di sini, fathah, fathah, fathah. Ada contohnya qadirun di sini. Ikut wazan fa'ilun, isim fa'il. Ya, perhatikan fa wazannya menempati qaf, ain wazannya menempati dal, ra menempati lam wazannya. Barakallahu fik, itu sekilas gambarannya yang ada di dalam ilmu tasrif. Antara wazan dengan mauzun harus sama harokatnya. Catatan, harokat huruf terakhir pada wazan bisa dhammah. Harokat terakhir pada mauzun bisa dhammah, fathah, kasrah, atau sukun. Ini dibahas di ilmu nahwu. Ya, di sini kita bilang fa'ilun ya dengan dhammah. Maka ini bisa berubah, bisa jadi fa'ilan atau fa'ilin. Ini dibahasnya di mana? Di ilmu nahwu. Shorof bahasnya mana? Ini harokat fa dan harokat ainnya. Adapun belakangnya itu pembahasannya di ilmu nahwu sebagaimana yang telah lewat pada kitab At-Taisir. Barakallahu fik. Kita lanjutkan.
Adapun harokat huruf pertama sampai sebelum akhir maka harus sesuai dengan wazan. Ini harus sesuai dengan wazan. Fa di sini ko, i di sini di. Adapun belakangnya ini ya nanti bisa berubah sesuai dengan kedudukan ya kata di dalam kalimatnya. Kalau ada pertanyaan kenapa di sini dibacanya fa'ilun dengan dhammah? Ya, karena kata di dalam bahasa Arab ketika ditelakkan ya disebutkan seperti itu maka hukum asalnya dengan dhammah. Sebagaimana misalkan kita belajar kosakata baitun rumah, masjidun masjid. Maka harokat yang sesuai adalah dengan dhammah. Ya, kita tidak bilang masjidan masjid atau kolaman pulpen enggak, tapi kita gunakan dengan harokat dhammah karena dia hukum asalnya. Ya, makanya ini nanti dibahasnya di ilmu nahwu insyaallah taala. Lanjut. Tips. Jika kalian memiliki sehelai kain mauzun kemudian dipotong sesuai pola baju atau wazan, maka kain tersebut akan menjadi baju. Jika dipotong sesuai pola celana maka akan menjadi celana. Begitu juga ilmu sorof. Ada huruf hijaiyah mauzun, jika ditimbang sesuai pola fi'il madhi wazannya maka akan menjadi fi'il madhi. Wazannya apa? Fa'ala. Ya, kita timbang di sini misalkan jadi apa di sini kataba. Ya, maka harus sesuai. Harokatnya harus sesuai. Jika ditimbang sesuai pola isim fa'il maka menjadi isim fa'il. Isim fa'ilnya apa? Fa'ilun. Fa'ilun. Maka kita timbang jadinya apa? Katibun. Harus sesuai harokatnya. Barakallahu fiik. Itu tips sedikit kita contohkan, analogikan dengan apa yang kita saksikan ya pada keseharian kita. Selanjutnya ada latihan 1. Ya, isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar seperti biasa sampai 10. Ya, kemudian di sini ada latihan 2, kerjakan soal di bawah ini sesuai dengan contoh. Min syarri ma khalaq. Kata khalaqa ikut wazan apa? Tulis wazan fa'al. Maka fa wazannya ini fa wazan menempati huruf apa? Nah, kita balik sini lihat, oh dia menempati huruf apa? Kho. Sini huruf kho. Ain wazannya menempati huruf apa? Kita tarik lurus di sini menempati huruf lam. Di sini huruf lam. Lam wazannya menempati huruf apa? Kita tarik di sini ya menempati huruf qaf. Di sini tulis huruf qaf. Begitu terusnya. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur. Kata ya'lamu ikut wazan apa? Tulis di sini ternyata ikut wazan yaf'alu. Tulis yaf'alu. Nanti tinggal dicocokkan fa wazannya menempati huruf apa, ain wazannya menempati huruf apa. Begitu juga lam wazannya menempati huruf apa, tulis di sini jawabannya. Barakallahu fikum. Semoga penjelasan wazan dan mauzun bisa dipahami. Barakallahu fik. Kita lanjutkan di sini. Ada tugas di sini. Ada galeri istilah seperti biasa, wazan apa itu, mauzun apa. Kemudian kita ambil kata mutiara sebagai penutup. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-lisanul arabiyyu syiarul islami wa ahli. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, lisan yang berbahasa Arab adalah syiar agama Islam dan pemeluknya. Jadi jangan malu belajar bahasa Arab karena bahasa Arab merupakan syiar agama Islam, begitu juga syiar pemeluknya. Barakallahu fikum. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Barakallahu fikum. Seperti biasa, ya pada buku ini setiap 3 bab kita hadirkan bahan murajaah, bab 1, bab 2, bab 3, dan ada evaluasi ya berbentuk pilihan ganda dari bab 1 sampai bab 3. Barakallahu fikum. Semoga penjelasan ini bisa dipahami. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.